Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Rafa Nazira Pramesti dari nomor urut 28. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi evolusi untuk memenuhi nilai remedial. Evolusi merupakan suatu proses perubahan pada makhluk hidup yang berlangsung sedikit demi sedikit dan memerlukan waktu yang sangat lama. Lama terjadinya evolusi diketahui dari berbagai bukti, baik langsung maupun tidak langsung. Menurut konsep evolusi, makhluk hidup berasal dari spesies yang sama yang hidup pada masa lalu. Adanya pengaruh kondisi yang berbeda mengakibatkan spesies mengalami mutasi, migrasi, rekombinasi gen, seleksi alam, dan isolasi reproduksi, sehingga terciptalah atau terbentuk spesies baru. Oleh karena itu, para ahli berpendapat bahwa evolusi mengakibatkan terjadinya keanekaragaman pada makhluk hidup. Ada beberapa teori yang menjelaskan asal-usul kehidupan. Di antaranya, yang pertama, teori abiogenesis, teori biogenesis, teori kosmozoa, teori naturalis, dan teori evolusi kimia. Pertama, saya akan membahas tentang teori abiogenesis. Teori abiogenesis atau generatio spontanea merupakan teori yang berpendapat bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati atau benda tak hidup dan berlangsung secara spontan. Teori ini dikemukakan oleh Aristoteles, John Needham, dan Anthony van Leeuwenhoek. Aristoteles melakukan penelitian terhadap hewan laut, yaitu ikan, dan beranggapan bahwa telur ikan akan menghasilkan ikan yang sama persis dengan induknya. Aristoteles juga berpendapat bahwa ada pula ikan yang berasal dari lumpur. Teori Aristoteles ini didukung oleh John Needham. Ia berpendapat bahwa mikroorganisme berasal dari air kaldu. Hal ini sesuai dengan percobaannya, yaitu dengan merebus air daging, kemudian air kaldu disimpan dalam keadaan tertutup gabus, dan setelah itu didiamkan beberapa hari. Nah, air gabus yang ditutup ini itu berubah menjadi keruh karena adanya mikroorganisme. Teori selanjutnya adalah teori van Leeuwenhoek. Ia merupakan penemu mikroskop dan berhasil mengamati adanya makhluk hidup kecil berupa protozoa dari setetes rendaman air jerami. Teori asal-usul kehidupan yang selanjutnya adalah teori biogenesis. Teori biogenesis itu berkebalikan dengan teori abiogenesis. Teori biogenesis beranggapan bahwa makhluk hidup ini tuh berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Dan teori ini dikemukakan oleh Francisco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Pada percobaan Francisco Redi melakukan percobaan terhadap daging yang dimasukkan ke dalam toples terbuka, toples tertutup, dan toples yang dilapisi dengan kain berpori. Di toples yang terbuka, daging tersebut dihinggapi oleh belatung yang berasal dari lalat. Di toples yang tertutup, tidak ada sama sekali belatung, dan di toples yang dilapisi dengan kain berpori, terdapat belatung di bagian atas kain berpori. Pada percobaan Francisco Redi, ini membuktikan bahwa larva yang merupakan suatu kehidupan bukan berasal dari daging maupun benda mati, tetapi berasal dari telur lalat yang masuk dan bertelur pada daging. Percobaan biogenesis selanjutnya dilakukan oleh Lazzaro Spallanzani. Lazzaro Spallanzani melakukan percobaan terhadap air kaldu yang direbus sampai mikroorganisme di dalamnya mati. Kemudian, air kaldu yang mendidih tadi dimasukkan ke dalam tabung yang terbuka dan tabung yang tertutup. Setelah beberapa hari kemudian, air tabung yang terbuka mengalami perbedaan warna, yaitu menjadi keruh dan terdapat mikroorganisme di dalamnya. Tetapi pada tabung yang tertutup tidak berubah warna atau tidak ada mikroorganisme di dalamnya. Berdasarkan hasil percobaan Lazzaro Spallanzani menyimpulkan bahwa adanya mikroorganisme pada tabung terbuka berasal dari udara, bukan berasal dari air kaldu ataupun benda mati. Percobaan selanjutnya dilakukan oleh Louis Pasteur. Louis Pasteur melakukan percobaan dengan merebus air kaldu sampai mendidih, kemudian dimasukkan ke dalam tabung berbentuk leher angsa. Hal ini memungkinkan agar udara dapat masuk ke dalam tabung, tetapi mikroorganisme terhambat masuk karena terhambat oleh lengkungan tabung. Setelah beberapa hari, air kaldu tetap dalam keadaan jernih. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada mikroorganisme di dalamnya. Kemudian, Lazzaro Spallanzani memiringkan tabung tersebut dan kemudian menunggu selama beberapa hari. Setelah beberapa hari, air kaldu tersebut menjadi keruh karena terdapat mikroorganisme di dalamnya. Dari percobaan ini, timbullah anggapan bahwa kehidupan berasal dari telur dan telur berasal dari makhluk hidup.
Teori asal-usul kehidupan yang ketiga adalah teori kosmozoa. Teori kosmozoa beranggapan bahwa asal mula kehidupan makhluk bumi itu berasal dari spora kehidupan yang berasal dari luar angkasa. Namun, teori ini tidak dapat diterima oleh banyak kalangan. Teori asal-usul kehidupan yang keempat yaitu teori naturalis. Teori naturalis menyatakan bahwa makhluk hidup terbentuk melalui tahapan-tahapan molekul metana, natrium amonia, dan air, kemudian membentuk senyawa organik karena adanya energi tinggi dari sinar UV. Senyawa tersebut semakin lama semakin banyak dan membentuk senyawa kompleks, sehingga akan membentuk senyawa autotrof, organisme uniseluler, dan seterusnya berkelompok membentuk jaringan organ hingga organisme. Teori asal-usul kehidupan yang terakhir yaitu teori evolusi kimia. Senyawa organik yang berasal dari atmosfer kemudian mengalami perubahan sedikit demi sedikit sehingga membentuk senyawa organik. Teori ini dikemukakan oleh Alexander Oparin, Harold Urey, Stanley Miller, dan Melvin Calvin. Ada pula yang menjadi dasar adanya teori evolusi. Teori-teori tersebut antara lain yang pertama, teori katatropisme, teori kreasionisme, teori uniformitarianisme, teori evolusi landmark, dan teori evolusi Darwin. Tetapi di sini saya akan membahas tentang evolusi landmark dan evolusi Darwin. Di teori landmark ada beberapa pokok pikiran dari landmark. Yang pertama, makhluk hidup sederhana adalah nenek moyang dari makhluk hidup yang sempurna. Yang kedua, makhluk hidup akan senantiasa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang ketiga, organ yang mengalami perubahan karena terus-menerus dipakai akan berkembang makin sempurna, sedangkan organ yang tidak diperlukan lagi, perkembangannya akan terus menurun dan akhirnya rudimen. Contoh dari teori evolusi Lamarck adalah pada jerapah. Lamarck berpendapat bahwa jerapah nenek moyangnya dahulu memiliki leher yang pendek, tapi karena menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya, perlahan-lahan leher jerapah menjadi panjang. Selanjutnya adalah evolusi Darwin. Darwin melakukan penelitian ke Pulau Galapagos untuk meneliti salah satu burung, yaitu burung finch. Darwin menemukan beberapa variasi burung finch. Yang pertama itu ada variasi burung finch pemakan serangga, burung finch pemakan buah-buahan, burung finch pemakan kaktus, dan burung finch pemakan biji. Hal pokok mengenai evolusi Darwin terdapat pada buku yang berjudul The Origin of Species by Means of Natural Selection. Yang pertama ada, di muka bumi ini tidak ada individualis yang benar-benar sama. Yang kedua, suatu individu harus berjuang mempertahankan hidupnya agar bisa berkembang biak. Yang ketiga, setiap populasi cenderung bertambah banyak. Yang keempat, pertambahan populasi tidak berlangsung secara terus-menerus karena terjadinya seleksi alam, sehingga hanya individu yang mampu bertahanlah yang dapat hidup. Darwin juga melakukan penelitian terhadap jerapah. Menurut Darwin, nenek moyang jerapah memiliki dua variasi. Variasi yang pertama adalah jerapah berleher panjang, dan variasi yang kedua adalah jerapah berleher pendek. Karena untuk memenuhi kebutuhan hidup, jerapah berleher pendek akan mengalami kepunahan karena tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Hal inilah yang menyebabkan adanya perbedaan evolusi jerapah menurut Lamarck dan Darwin. Lamarck menyatakan bahwa jerapah akan berkembang sesuai adaptasi dengan lingkungannya, sedangkan Darwin mengemukakan adanya proses seleksi alam yang berlaku. Hal inilah yang menyebabkan Darwin disebut sebagai Bapak Evolusi Dunia. Sekian pembahasan materi evolusi dari saya, semoga materi yang saya berikan dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.